Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jasmine Sapski Putri dengan NPM 2108260067. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai gangguan depresi. Dari definisi, sedih atau kesedihan adalah perasaan manusia yang menyatakan kekecewaan atau frustrasi terhadap seseorang atau sesuatu hal. Kesedihan ini dapat menyebabkan reaksi fisik seperti menangis, sulit tidur, nafsu makan yang buruk, dan juga reaksi emosional seperti penyesalan. Definisi depresi sendiri adalah gangguan suasana hati atau mood yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari. Paling sedikit sudah terjadi 2 minggu berturut-turut. Adapun etiologi atau faktor-faktor yang menyebabkan gangguan depresi pada seseorang. Tidak lain seperti faktor biologis, faktor genetika, maupun faktor psikososial. Faktor biologis yang dapat mempengaruhi depresi meliputi gen, hormon, maupun zat kimia yang ada di dalam otak. Depresi sering terjadi dalam keluarga yang menunjukkan bahwa individu mungkin mewarisi gen yang membuat mereka rentan mengalami depresi. Lalu yang kedua, faktor genetik. Faktor genetik berperan dalam resiko timbulnya depresi, terutama depresi berat. Namun, depresi bukanlah penyakit keturunan yang pasti. Terakhir, ada faktor psikososial. Faktor psikososial yang dapat menyebabkan depresi itu meliputi lingkungan keluarga yang broken home, jumlah saudara yang banyak, status ekonomi orang tua yang rendah, pemisahan orang tua dengan anak karena meninggal atau perceraian, buruknya fungsi keluarga, lalu kondisi sosial dan lingkungan sekitar. Lalu adapun gambaran-gambaran klinis pada seseorang penderita gangguan depresi yang biasa kita singkat sebagai si CHAPS, di mana S itu sleep, terjadinya gangguan pola tidur ataupun sulit tidur, lalu interest, hilang minat atau hilang keinginan untuk melakukan suatu hobi misalnya, atau melakukan suatu aktivitas tertentu. Lalu ada guilty, dia merasa bersalah, merasa dirinya tidak berguna. Lalu ada energy loss, atau dia kehilangan energi untuk melakukan sesuatu. Lalu ada C, concentration, jadi konsentrasinya terhadap fokus untuk mengerjakan suatu hal, itu dia menurun dan kurang. Lalu A, ada appetite. Appetite itu terjadinya penurunan selera makan, jadi dia tidak selera makan untuk makan makanan apapun. Lalu ada psikomotor, retardasi, yang mana dia terjadinya penurunan psikomotor, dan S, suicide, atau bisa ingin melakukan mencelakai diri sendiri maupun orang lain hingga bunuh diri. Nah, untuk gejala-gejala ini atau gambar klinis ini tidak harus semua pada yang terdapat pada penderita gangguan depresi, tapi biasanya gambar klinis ini yang paling menonjol pada penderita gangguan depresi. Lalu adapun gejala-gejala utama, yaitu mood depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, energi berkurang atau mudah lelah, dan pada penderita gangguan depresi, minimal terdapat 2 gejala utama pada penderita tersebut, ataupun paling sedikit 3 gejala tambahan. Untuk kriteria diagnosa untuk gangguan depresi, kita menggunakan PPDGJ 3 atau berdasarkan kriteria PPDGJ 3, yaitu ada terbagi menjadi 4, yaitu episode depresif ringan, episode depresif sedang, episode depresif berat tanpa gejala psikotik, dan episode depresif berat. Episode depresif ringan maksudnya adalah terdapatnya 2 gejala utama atau paling sedikit ditambah 2 gejala tambahan yang sudah berlangsung selama 2 minggu. Lalu untuk episode depresif sedang, paling sedikit terdapat 2 gejala utama ditambah paling sedikit 3 gejala tambahan yang sudah berlangsung selama 2 minggu. Lalu adapun episode depresi berat tanpa gejala psikotik, yaitu terdapat 3 gejala utama ditambah paling sedikit 4 gejala tambahan yang berlangsung selama 2 minggu, dan pasien
biasanya ada gejala-gejala seperti gangguan psikotik seperti halusinasi atau waham atau ilusi. Tanpa gejala psikotik, yaitu biasanya pasien belum ada gejala-gejala psikotik. Lalu ada episode depresi berat dengan gejala psikotik, yaitu memenuhi kriteria episode depresif berat dan disertai waham, halusinasi, atau stupor depresif biasanya. Oke, selanjutnya ada tata laksana yang diberikan pada penderita gangguan depresi. Tata laksana obat yang dapat diberikan pada penderita gangguan depresi itu golongan antidepresan, obat antidepresan, golongan trisiklik maupun SSRI. Golongan trisiklik itu bisa diberikan amitriptilin 25 mg 3 kali sehari, dan biasanya eh, amitriptilin ini dia memiliki efek samping yang banyak. Jadi lebih disarankan untuk diberikan sertralin, yaitu golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, bisa diberikan sertralin 50 mg 1 kali 1 atau fluoxetine 20 mg 1 kali 1. Untuk obat-obat golongan SSRI itu obatnya efek sampingnya lebih sedikit daripada amitriptilin. Lalu adapun edukasi atau tata laksana non-farmakologi untuk gangguan depresi ini, yaitu dilakukannya psikoterapi. Psikoterapi tersebut meliputi terapi interpersonal behavior. Terapi interpersonal behavioral ini berfokus pada konteks sosial, depresi, dan hubungan pasien dengan orang lain. Lalu kedua ada terapi kognitif behavioral atau CBT, kita singkat. Nah, CBT ini berfokus pada mengoreksi pikiran, pikiran-pikiran negatif, perasaan bersalah yang tidak rasional, dan rasa pesimis pasien. Lalu terakhir ada elektrokonvulsif terapi atau ECT. Nah, dari ketiga psikoterapi tersebut eh, yang gejalanya, yang efek sampingnya minim dan tidak ada efek samping dan paling eh, bagus, yang paling ampuh yaitu adalah ECT. Ini mana SCT ini aman dan efektif, namun masih kontroversial di kalangan warga warga Indonesia, begitu. Lalu untuk SCT ini diindikasikan kepada depresif yang berat, lalu diperlukan respon yang cepat, misalnya pada pasien atau penderita yang ingin mencelakakan diri sendiri atau ingin bunuh diri, dan lain-lain. Lalu treatment lain lebih besar resiko daripada manfaatnya. Dan SCT ini dilakukan apabila respon terhadap obat obat-obat yang telah digunakan itu jelek atau tidak bagus. Lalu SCT ini merupakan pilihan terakhir jika treatment lain tidak berhasil. Mungkin ini referensi yang saya gunakan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.